Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Itu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita nyatakan kepada saudara kita di kiri dan di kanan kita, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saat duduk sejenak untuk menerangkan hati dan pikiran kita, biar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Saat duduk kita mulai. Bimbing kami Yesus. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 202 ayat 1 sampai 2. Betapa indah harinya. Saat ku pilih padamu
Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan semesta alam, Hakim segala manusia. Dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami, ya Bapa yang berkasih. Ampunkanlah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan segala dosa dan pelanggaran kita. Dia Allah yang setia, yang sudah menebus kita dengan darahnya, sehingga kita boleh layak di hadapan Allah Bapa. Nyatakan kepadanya supaya berkat itu, supaya hubungan kita dengan Tuhan dan damai sejahtera itu ada bagi kita. Janji Tuhan ketika kita datang mengampun di hadapannya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 261 ayat 1 sampai 2. Puji Yesus. Haleluya.
kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Kita membacanya secara responsorial. Saya mulai dari ayat yang kedua, dan pada ayat yang ke-10 nanti kita bersama-sama membacakannya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memberi kita tanah pusaka, kita kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita bersama-sama. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangatlah dimuliakan. Kita lanjutkan Gloria Patri, mulia Bapa. Bersama-sama dengan saudara kita seiman di muka bumi ini, marilah kita mengaku iman, percaya kita iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Epistel bagi kita pada hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai pendahulu khotbah buat kita, yang diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakannya di dalam nama Yesus Kristus. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita
yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan bagi Bapa, Tuhan dan Raja kami Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia. Sungguh kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hanya karena pertolongan dan penyertaan Tuhan kami boleh hidup hingga pada saat pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Bapa, ketika Tuhan boleh izinkan kami beribadah pada saat ini, semua karena kasih anugerah yang Kau nyatakan. Kami bersyukur atas kesempatan ini Tuhan. Jikapun kami beribadah saat ini di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Roh Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami berterima kasih jika kami boleh beribadah untuk memperingati hari kenaikan Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengasihi dan yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Oleh karena itu kami mau berdoa buat setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah damai dan sukacita-Mu boleh melimpah atas setiap kehidupan kami. Berkati setiap rumah tangga Bapa, berkati setiap bapa untuk menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati setiap ibu untuk menjadi ibu yang penuh kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya. Berkati juga setiap anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap anak kami Bapa. Kalau pada saat ini mereka berdiam diri di rumah, biarlah Tuhan sukacita-Mu tetap melimpah atas kehidupan mereka. Kalaupun kegiatan pendidikan, pembelajaran mereka dapatkan saat ini di rumah, biarlah itu menjadi bekal dan masa depan bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kemudian kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami bersatu hati memohon pertolongan dan kuat kuasa daripada Tuhan untuk senantiasa boleh mengasihani kami. Berbelas kasihanlah Engkau Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini dari segala jenis penyakit apapun, termasuk COVID-19 yang melanda negara kami ini, bahkan melanda dunia ini. Tiada yang luput dari penglihatan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami, bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, buat para menteri, buat para kepala daerah, buat para kepala desa yang ada di pedesaan Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat surgawi untuk senantiasa boleh menciptakan damai dan sukacita, bahkan kesehatan yang sempurna bagi setiap umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati para pemimpin kami ini Bapa, untuk senantiasa arif dan bijaksana, untuk boleh membawa bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang terbebas dari segala penyakit apapun. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang Kau utus pada saat ini memberitakan firman-Mu akan boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu urapi hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya, dalam persiapan yang dia lakukan, biarlah boleh Tuhan sempurnakan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga, anaknya dan seisi rumahnya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah damai dan sukacita-Mu melimpah atas setiap kami. Kami berdoa juga buat setiap pergumulan jemaat di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas
pribadi, ada yang di dalam pergumulan ekonomi, ada yang di dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan dengan suami istri, pergumulan terhadap anak. Kami berdoa Tuhan bagi setiap mereka. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah berkat dan penyertaan Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Berkati setiap keluarga Bapa di dalam menjalani hari-harinya. Dan biar kami bersukacita menerima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Kami layak menerima sukacita yang daripada Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dan nyanyian doa nomor 35 ayat 1 sampai 2. Hai orang yang diampunkan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita bersama dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan Bapa kami yang di surga. Dalam segala karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami, kami mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh kasih, rancangan-rancangan yang indah buat umat Tuhan. Di hari ini kembali kami merenungkan satu peristiwa ketika Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal naik ke surga. Tuhan, di dalam peringatan ini kami memuji nama-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53.
Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sudah memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah saksikanlah Kristus dalam hidup. Saudara-saudara umat Tuhan, firman hari ini berbicara tentang kisah sebelum Yesus dan saat Yesus naik ke surga. Hari ini seluruh umat Kristen di seluruh penjuru dunia merayakan peringatan hari kenaikan Yesus ke surga. Namun satu hal yang kita lihat betapa berbedanya antusias umat Tuhan dalam perjalanan hidup yang kita lalui, mungkin melihat respek jemaat, respek umat untuk beribadah dibanding hari-hari besar lainnya dalam agama Kristen. Peringatan kenaikan Yesus Kristus tidak begitu meriah. Tapi saudara-saudara, kita tidak tahu apa penyebabnya. Apakah kurang memahami makna dari kenaikan Yesus ke surga? Saudara-saudara, hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada aksi-aksi yang besar di masa-masa peringatan kenaikan Yesus. Itu dapat kita lihat dalam aksi sosial biasanya di masa Natal. Ada bingkisan Natal, ada kasih Natal. Di masa Paskah ada perayaan Paskah, aksi sosial mempersembahkan kurban Paskah. Tapi saudara, saya kurang tahu dalam pengalaman 20 tahun melayani bahwa hari peringatan kenaikan Yesus, tingkat kehadiran umat di dalam beribadah, mudah-mudahan saya salah, sangat rendah dibanding ibadah-ibadah yang lain. Saudara-saudara yang menjadi perenungan, karena di dalam peristiwa itu ada makna yang terkandung, ada makna yang kita renungkan, bahwa ketika Yesus naik ke surga, ia mengingatkan bahwa kita yang tinggal dalam murid pada saat itu, kita yang saat ini, saudara-saudara, di dalamnya jelas bahwa ia pergi ke rumah Bapa, ia pergi ke surga. 2 minggu yang lalu firman Tuhan katakan bahwa Yesus pergi ke surga menjadi tempat bagi kita. Saudara-saudara, dunia ini yang sementara ini bukanlah akhir daripada jalan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara, benar bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, kerajaan surga kita harus hadirkan dalam dunia lewat kehidupan kita. Namun kerajaan surga yang sempurna itu akan kita nikmati
kita akan diami ketika Yesus datang kedua kalinya. Tapi saudara-saudara, ketika kita dalam dunia ada pesan Yesus yang pada saat itu kepada murid-muridnya dan pada saat ini pada kita. Yang pertama, bahwa di dalam firman ini kita melihat ketika Yesus katakan ini bagian penggenapan janji Allah. Saya mengambil makna yang pertama dalam firman ini adalah Allah yang kita sembah, Allah yang menepati janji. Karena jelas di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab-kitab Nabi dinyatakan bahwa anak manusia itu menderita, anak manusia itu Yesus itu bangkit benar dan naik ke surga. Hari ini kita peringati Yesus yang naik ke surga adalah sebagai wujud janji Allah yang digenapi di dalam Yesus. Allah yang kita sembah, Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji. Bagian yang kedua, saudara, di dalam ayat 44 sampai 48, sebelum Yesus naik ke surga, di saat itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, menyaksikan segala sesuatu yang mereka lihat tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan di dalam nama Yesus beritakan pertobatan dan pengampunan dosa. Saya kurang tahu seberapa sering kita menjadi seorang saksi. Mungkin saksi dalam pernikahan, mungkin saksi dalam serah terima jabatan. Menjadi saksi harus melihat, mengalami. Kalau saudara-saudara seorang saksi di dalam sebuah persidangan, kalau dia seorang saksi fakta, bahwa dia harus melihat, mengetahui benar dan menyatakan apa yang diketahui. Karena ketika menyatakan di luar yang sebenarnya, dia akan merugikan orang lain. Ya, walaupun tidak semua dapat menerima kesaksian yang benar sekalipun dia kita sampaikan sesuai fakta yang ada, pasti tidak semua dapat menerima. Sebagaimana Yesus yang menderita, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Dalam ribuan tahun ini diberitakan, masih banyak manusia, dunia masih banyak menolak beriman. Panggilan yang kedua, firman hari ini adalah Yesus memanggil kita menjadi saksi, menyaksikan kehidupan kita di dalam Yesus, bahwa benarkah Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Yesus yang menderita dan mati bagi kita, Yesus yang menebus, dan kita saksikan di dalam Yesus ada pengampunan dan ada penebusan dosa. Saudara-saudara, bagian ketiga, sebagaimana Yesus menyatakan mereka harus menjadi saksi bagi saudara-saudara, maka pada saat yang ketiga, sebelum Yesus naik surga, Yesus janjikan penuh. Kita imani dalam firman Tuhan katakan Roh Kudus yang akan dijanjikan itu akan diutus, akan dicurahkan. Umat Tuhan, Yesus tahu ketika murid-murid menjadi saksi bukan pekerjaan mudah. Menyaksikan Yesus sebagai juru selamat pasti sering mendapat kegagalan. Sudah jelas dia katakan dunia ini akan menolak, dunia ini akan membenci. Dunia ini, saudara-saudara, sering menjadi perlawanan, memberikan perlawanan atas kesaksian. Dalam semua itu Allah di dalam Yesus hari katakan bahwa kita tidak sendiri, kita disertai di dalam menjalani hari-hari kita, di dalam kesaksian, menyaksikan kehidupan di dalam Kristus. Roh Kudus yang akan diutus, sebagaimana dikatakan bahwa Yesus menjanjikan. Ketika kita menyaksikan kehidupan akan karya Tuhan tanpa bimbingan Roh Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, mungkin seorang pengkhotbah yang luar biasa berkhotbah tanpa bimbingan Roh Kudus tidak akan berbuat apa.
janji sudah jelas. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan memimpin mereka, memimpin kita di hari ini, di hari ke depan, di dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan berikan. Dan yang terakhir adalah keempat, ketika Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangan dan memberkati murid-murid. Kita imani bahwa murid saat itu diberkati, hari ini pun kita diberkati oleh Tuhan. Saya memahami ketika kita diberkati Tuhan bukan berarti kita lepas dari segala tantangan. Ketika kita sakit sekalipun pada saat ini, kita harus imani masih ada berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya punya keyakinan, saya punya prinsip. Selagi masih ada nafas Tuhan berikan, bagaimana dan seperti apa keadaan, patut menyatakan Tuhan masih ada berkatnya dalam hidup. Nafas kehidupan ini berkat yang terakhir di dalam dunia ini. Ketika itu diambil, kita akan berpulang kepada Dia. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah kehidupan ini kita imani bahwa ketika Yesus mau naik ke surga memberkati murid, kita diberkati karena hari ini kita imani pemberkatan itu tetap terjadi di dalam hari-hari kita. Saudara-saudara, firman hari ini, firman yang menghiburkan kita, firman yang memberikan pengharapan yang pasti. Ketika Yesus lahir di masa Natal kita peringati, ketika Yesus mati, menderita dan mati di masa Jumat Agung kita peringati, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati di masa Paskah, hari ini Yesus peringati, kita peringati yang naik ke surga. Mari kita imani, saudara-saudara, peristiwa ini menyatakan sebuah janji, pernyataan yang sungguh bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menggenapi janjinya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Ketika Yesus di surga, Dia memberkati. Ketika mau berangkat naik ke surga, memberkati murid-muridnya. Kita diberkati hari ini. Hal yang unik yang kita lihat, kita pahami secara logika. Ketika Yesus naik ke surga, bahwa para murid kehilangan. Namun kita lihat pada ayat yang ke-52, mereka sangat bersukacita. Umat Tuhan, biasanya keterpisahan selalu mendatangkan duka cita, kesedih. Tapi pada saat ini, saudara-saudara, bahwa murid-murid bersuka cita ketika Yesus yang mereka sembah, Yesus yang bersama mereka 3 tahun setengah naik ke surga. Kenapa? Mereka memahami, mereka mengimani benar bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Benarlah Yesus itu anak Allah. Mereka berbahagia karena diberi kesempatan menyaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Bapak saudara, mereka bersuka cita karena mereka dalam pimpinan Tuhan, karena mereka telah mengertikan firman Tuhan, dan mereka tetap bersekutu. Ayat 53, saudara, dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Umat Tuhan dikasih oleh Yesus, bahwa dalam peristiwa peringatan kenaikan Yesus ini, beberapa hal yang kita lihat dalam nas yang kita baca tadi, jelas di sana dikatakan bahwa kita diingatkan kita punya Allah. Renungkan dan mari imani sungguh Allah yang kita sembah itu Allah yang menepati janji. Yang kedua, bahwa di dalam peristiwa kenaikan Yesus kita dipanggil menjadi saksi, menyaksikan kehidupan kita bersama Tuhan, bersama Kristus, hidup di dalam Kristus. Biarlah kesaksian kita menyelamatkan banyak orang. Biarlah kesaksian kita menumbuhkan iman percaya orang. Biarlah melalui kesaksian kita jadi jiwa-jiwa mengenal Yesus. Kiranya kita dituntun, dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kesaksian kita dapat memberikan keselamatan di dalam Yesus bagi mereka. Bapak saudara-saudara, akhir renungan ini saya berikan sebuah kisah yang saya baca dalam sebuah tulisan.
Dikatakan di sana seorang terpidana mati, dia selamat dari eksekusi. Beberapa menit sebelum eksekusi dilaksanakan, seorang ini bernama T.C. Kalaman dituduh membunuh seorang anak pemilik toko mainan di Atlanta, Amerika. Dia sudah dibawa ke ruang eksekusi dan kursi listrik sudah dia duduki. Pengikat tangan dan kaki sudah diikatkan. Kabel-kabel listrik sudah dihubungkan dengan semua peralatan yang ada. Tinggal Algojo sebentar lagi menekan tombol saklar. Namun beberapa menit sebelum itu terdengar sebuah telepon. Itu telepon berasal dari gubernur yang menyuruh pembatalan hukuman mati. Dia memberikan bukti baru lewat kesaksian tetangga pemilik toko. Hal itu, peristiwa itu, kesaksian dari seorang tetangga pemilik toko yang disampaikan oleh seorang gubernur, dia bebas hukuman mati. Tema firman Tuhan hari ini memanggil kita menjadi saksi Kristus. Lewat kesaksian kita kiranya ada pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang bertumbuh dalam iman. Ada jiwa-jiwa yang mengenal kasih Tuhan. Mari kita renungkan bahwa tanpa Yesus kita sedang berada di dalam eksekusi mati. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan kekal. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan yang pasti ketika dunia atau hidup ini berakhir. Tapi hanya di dalam Yesus. Karena ada pengampunan, ada penebusan dosa lewat pengorbanannya. Saksikan, mari kita saksikan di waktu yang masih ada, yang masih Tuhan sediakan, sehingga ada jiwa-jiwa yang selamat dari hukuman Allah karena pertobatan mereka. Biarlah di dalam peringatan hari kenaikan Yesus ini kita menjadi saksi-saksi Kristus, dipanggil, diingatkan kembali. Biarlah saksikan kebenaran di dalam Kristus yang telah rela mati, bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Diberkatilah umat Tuhan, diberkatilah firman-Nya, kiranya Roh Tuhan yang memimpin kita untuk dapat merenung, melakukan firman-Nya dalam hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam firman hari ini kami imani. Kami ingatkan kembali kami punya Allah yang selalu menepati janji. Allah yang tidak pernah ingkar janji akan janji-janji dalam hidup umat. Kami juga diingatkan oleh firman-Mu dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam hari-hari yang masih Tuhan sediakan. Tuhan berkati kami, mampukan kami menyaksikan kehidupan kami di dalam Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tolong kami sebagai Allah menjanjikan Roh Kudus, Roh penolong yang memimpin kami di dalam menjalani kehidupan untuk dapat kami menyaksikan akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah kami tetap bersukacita karena pemberkatan. Biarlah kami tetap bersukacita seperti murid bersukacita berpisah dengan Yesus karena mereka mengimani ada perluasan kesempatan besar bahwa mereka dipakai Tuhan menyatakan kebenaran di dalam hari-hari yang masih ada. Tuhan pimpin kami. Kami menyadari Tuhan lebih tahu tentang kehidupan kami orang percaya di muka bumi ini. Namun Tuhan lewat firman hari ini, Tuhan yang menjadi penjaga kami, Tuhan yang menolong kami, menaungi kami, sehingga dalam kesaksian hidup kami lewat perkataan, perbuatan, kiranya melalui kami dapat memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing dalam merenungkan dan mendengarkan firman beribadah. Pimpin mereka Tuhan, pimpin kami. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dari nyanyian rohani nomor 63 ayat 1 sampai 2. Saksikan Tuhan Yesus. Saksikan Tuhan Yesus, sahabat yang benar, nyatakanlah kasih-Nya serta anugerah-Nya. Bersaksi bagi Yesus, penolong bagimu. Hanya bagi Yesus, juru selamat dunia. Saksikan Tuhan Yesus yang ampunkan dosa, dan berkat-Nya membawa kita masuk surga. Saksikan Tuhan Yesus, suara-Mu nyaringkan, aku mengasihinya yang mati gantiku. Kita nyanyikan doa kepada Allah dipuji. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, di hari peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, mari kita imani benarlah Allah yang kita sembah, Allah yang selalu menepati janji. Biarlah kita mengimani ketika Yesus naik ke surga, Ia menyediakan tempat bagi kita. Yesus memanggil kita menjadi saksinya. Biar kita menjadi saksi Kristus, menyaksikan bahwa Yesus keselamatan, Yesus jalan keselamatan lewat kasih dan pengorbanannya, lewat kuasa mau yang telah dikatakan bagi kita. Biar kita jalani hari-hari kita dengan mengimani kuasa Tuhan yang menyertai sebagaimana roh Tuhan yang telah diutus dan diberikan kepada kita. Terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati dan memelihara kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus.
Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian